saya pastikan rakyat bisa kelaparan. Bapak Kadem yang sudah menyempatkan waktunya, ini adalah sebuah apresiasi buat kami. Bapak bisa membagikan pengalaman. Ada yang saya sorotin tadi Bapak, apa yang Bapak sampaikan adalah kata kuncinya tadi kemanunggalan. Bapak bisa memadukan nilai ketuhanan tadi dengan budaya lokal. Ternyata itu bagi kami, saya sadar ternyata itu menjadi sebuah strategi dalam kepemimpinan. Kita berikan tepuk tangan kepada kami. Namun ada yang satu mengganggu pikiran saya Bapak. Kalau ini mungkin, kalau boleh saya katakan, ini bukan masalah kami saja sebenarnya secara pribadi, mungkin seluruh aktor state ataupun non state, aktor negara. Yang kami maksudnya ini adalah masalah yang mau kami sorotin adalah menanamkan, menginternalisasi nilai-nilai kemanunggalan yang Bapak tadi hingga bisa menjadi sebuah kesadaran Bapak. Jadi ketika kami mungkin ketika berdinas, memimpin, terus kami dihadapkan pada dilema dua putusan yang dilematis, atau satu keputusan yang dilematis, hingga membuat itu menjadi sadar, oh saya adalah pelayan negara. Nah, kalau saya lihat cara kepemimpinan Bapak sudah masuk ke tahap internalisasi tadi Bapak. Jadi ketika mungkin Bapak katakan tadi, kita kembalikan pajak itu di mana dia lahir. Nah, saya pengen Bapak punya pengalaman bagaimana Bapak bisa menginternalisasi itu hingga menjadi sebuah kesadaran yang refleksi. Kesadaran refleksi yang kalau boleh kami bilang itu kesadaran yang tidak kita sadari tapi tetap kita lakukan. Sebagai contoh, misal kita turun dari tempat tidur, kita nggak tahu ini kaki kanan atau kaki kiri duluan, tapi tetap kita lakukan. Dan Bapak kalau saya lihat ini, Bapak sudah dapat menginternalisasi dan bisa mengimplementasikan. Sadar bahwa pajak berasal dari rakyat,
ya kembalikan untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Bisa langsung, Pak? Baik. Satu. Baik. Kepemimpinan itu pertama adalah landasan teologis. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Yang ketiga adalah landasan teknokratis. Tetapi memang ada sebenarnya landasan filosofis, karena teologis itu tanpa filosofis, tanpa makna. Seluruh rangkaian itu, apa sih yang menjadi kelemahan birokrasi? Kelemahan kita TNI Polri itu, misalnya kelemahannya adalah masuk dalam formalisme struktural. Formalisme struktural yang berbasis latar belakang pendidikan itu telah menjadi Tuhan dalam pengambilan keputusan, sehingga gelar itu menjadi sesuatu keharusan di Indonesia itu. Padahal bukan itu. Gelar itu kan tangga untuk mencapai pengetahuan. Bisa jadi orang berpengetahuan tanpa gelar, bisa jadi orang punya gelar tidak berpengetahuan, kan itu. Nah, maka pemimpin itu tidak boleh pakai gelar. Maka saya selalu nolak pakai SH. Kadang-kadang SH saya susah herup. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Dia netral dalam diametral pengetahuan yang banyak. Maka pemimpin itu harus mengerti masalah. Itu pertama. Karena mengerti masalah, maka premis mayor dan minornya itu cepat diselesaikan dalam tujuan. Esensinya apa sih dari memimpin itu? Esensinya apa pembangunan itu ya kesejahteraan. Kalau esensinya kesejahteraan kan pendekatannya bisa banyak. Itu yang saya maksud. Sehingga saya tidak mau ribet dengan birokrasi. Salah satu tidak mau ribet dalam birokrasi, misalnya saya kan kalau bawa teks itu kan tidak pernah pakai ajudan. Kenapa? Itu terlalu struktural. Ajudan berdiri lama di belakang, tugasnya cuman bawa kertas. Kalau berbawa kertas segini ngapain harus pakai map? Berapa tuh belanja map? Udah aja masukin ke sini. Itu loh. Ngapain loh? Selesai. Kan efektif. Nanti kita ini birokratik ini terlalu banyak aksesoris. Banyak aksesoris karena kepemimpinan yang terlalu aksesoris ini harus mulai diturunkan menjadi kepemimpinan substantif. Apa yang menjadi orientasi kita? Maka saya katakan yang menjadi orientasi kita itu adalah kesejahteraan rakyat. Kalau yang menjadi orientasi kita kesejahteraan rakyat, maka seluruh aksesoris yang menghambat bagi kesejahteraan boleh dong dipangkas. Saya boleh memberikan ide. Boleh dong Sespim memadukan antara kepemimpinan kultural dengan kepemimpinan struktural. Boleh dong Sespim memadukan antara pendidikan kultural dengan pendidikan struktural. Pendidikan struktural pagi apel, kemudian duduk rapi, kemudian datang pengajar, lapor, beri hormat, kemudian mengikuti pembelajaran, gitu. Boleh dong, ada satu hari seluruh siswanya berpuasa dan tidak boleh ngomong. Kan itu yang akan sampai pada kecerdasan. Makanya orang-orang sukses pasti rumusnya cuma dua, saya tahu. Kalau yang muslim ya, rajin berpuasa, sayang sama ibunya melebihi sayang pada istrinya, itu penting. Kemudian rajin berbagi ketika punya rezeki. Udah pasti sukses. Itu udah itu. Nah, yang rajin bahasa orang maka nilai kenusantaraan itu ngajarin tirakat. Tidak ada raja yang sukses tanpa tirakat, tidak ada senopati yang sukses tanpa tirakat, tidak ada prajurit yang agung yang tanpa tirakat. Dan keberhasilan Bapak dan Ibu meraih bintang itu bukan hanya formal ini, tapi ada nilai struktural, kultural, dan spiritual yang itu dibangun. Nilai ajaran yang ada di Nusantara sejak zaman lama itu yang kita bisa tembus sampai hari ini adalah nilai-nilai spiritualitas. Orang Indonesia, orang Nusantara itu kaya dengan spiritualitas. Karena kaya dengan spiritualitas, maka dia punya local wisdom. Local wisdom itulah yang melahirkan nama-nama besar dalam kesatuan.
pasti bawa nama Brawijaya, dan lambang-lambangnya pasti diambil dari lokal wisdom. Polisi juga kan lambangnya Lodaya, kemudian Bahtara Kresna, Sidik Sakti, Indra Waspada. Berat. Kan itu. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, maka buku panduan kita itu bukan buku di Google Map. Ini ada matinya. Kemudian ada daerah yang belum spot, tetapi ada panduan kita, Google Map kita ini seluruh semesta itu. Biasanya orang-orang yang rajin ke hutan, yang rajin berpetualang, maka menggunakan itu. Dan akhirnya karena dia menggunakan Google Map itu, selalu menghindari penyimpangan, enak di perut, enak di kanju. Karena ada rasa takut. Penerjun, Bapak penerjun hebat, berani gak besoknya malamnya hiburan dulu? Gak akan. Kenapa? Takut semesta tidak menyukai. Nah, ini penting. Jadi bahkan metodologi yang berikutnya saya tawarkan sejak Bupati. Gimana sih kalau misalnya kalau zaman itu namanya Sepama, Spadia, kemudian sekolah pimpinan di Pemda, gak usah deh disekolahin di kelas. Bagaimana kalau Widya Suara itu turun ke tempat dia bekerja, mengamati berbulan-bulan berlaku, ada nggak dia pernah peningkatan kapasitas layanan, kemampuan, inteligensia. Kalau polisi kemampuan dia menyergap, menyelidiki, kemudian melakukan penyidikan secara objektif. Kalau dia sudah pakar, ya dia lulus SPM. Kan boleh begitu, ya kan? Tapi proyeknya kan jadi hilang nanti. kan harusnya itu, karena bertapa di belantara. Nah, saya nawarin juga kalau jadi harus ada begitu. Kenapa sih nalar intuisi kita rendah? Karena kita terlalu mengukur material itu tiap hari. Materi makanan. Yang terjadi adalah kejenuhan. Itu duduk capek. Emang Bapak nggak jenuh? Apalagi kalau yang pidato di depannya nggak menarik. Tapi kalau enggak, itu nanti saya dicoret. Kan begitu loh, enaknya. Nah, kenapa saya lebih begini beda dengan Bapak? Karena Bapak adalah pejabat struktural, harus taat pada atasan. Loh, saya ini politisi merdeka. Saya hanya satu, atasan saya adalah rakyat. Dan saya dari dulu tidak pernah takut. Mau apa terserah. Kenapa? Karena saya adalah manusia merdeka. Kenapa? Pemimpin itu harus merdeka. Karena pemimpin itu beda. Terima kasih. Luar biasa. Sesi terakhir untuk bertanya, silakan, mumpung masih ada. Baik, satu, mungkin di sana satu, baik. Ya, yang di depan ini silakan. Oh, ini dulu. Mana ada Polwan? Oh ya, Polwan dulu kalau gitu. Komandan, Polwan dulu. Ya, silakan Mbak Polwan mewakili. Baik, sisa 3 pertanyaan Kang Didi, mohon izin. Baik, terima kasih. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Namanya dan wabarakatuh. singkat ya. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sedik Ninyoman Yuni Artini, perwakilan dari SPPK. Mohon izin Bapak KDM tadi sudah banyak sekali memberikan arahan kepada kami terkait dengan membangun teamwork dan memimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama, dalam teamwork, tentunya di lingkungan yang birokrasi sering muncul egosentris, ego sektoral, juga senioritas. Jadi pertanyaan kami adalah, mungkin kami mohon pencerahan dan bimbingan bagaimana cara menyatukan adanya perbedaan jabatan, latar belakang, agar bagaimana caranya agar teamwork kita itu menjadi satu, tidak pecah, tidak menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui generasi muda saat ini itu banyak yang kritis, kreatif, juga tidak suka kalau diperintah dengan kaku. Nah, yang jadi pertanyaan kami, bagaimana gaya kepemimpinan yang tepat untuk generasi seperti ini, terutama di kepolisian yang syarat dengan disiplin. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua ya, silakan. Mohon izin Bapak, dari Serdik Budi Santoso, yang biasa ketemu Bapak di Slipi dahulu Pak, izin. Saya izin memutarkan sebuah video, mumpung di sini ada unsur dari TNI, Polri, dan dari Kejaksaan dan lain sebagainya.
ada sebuah pernyataan Bapak di sebuah video terkait orang Sunda sudah lupa dengan leluhurnya. Orang Nusantara sudah lupa dengan leluhurnya. Dan sambungan video itu sangat menyentuh bagi saya, Pak, karena saat ini di daerah Pasuruan sudah mulai keretakan itu terjadi. Mungkin akan berhadapan perang sosial itu di Indonesia akan terjadi di masa depan maupun di beberapa tempat. Saya izin putarkan, Bapak. Kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa dombok kita kini, uang kita kini untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang dari mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan Oke, adalah cerita bisa di- Oke, Bapak. Saya sudah hampir 3 tahun, Pak, melakukan perjuangan itu sampai Lemhanas. Mungkin banyak dari bapak-bapak jenderal kita sudah kita ceritakan. Mungkin saya nggak tahu apakah beliaunya memahami. Dari video tersebut, Bapak, kami memohon pencerahannya untuk disampaikan kepada seluruh senior kami di sini maupun rekan-rekan kami maupun seluruh yang ada hadirin di sini terkait video tersebut, karena kita khawatir di masa depan akan terjadi perang itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya dua dulu aja, Kang Didi, mohon izin dari Ninyoman Yuni SPPK dan Mas Budi Baik. Santoso. Siap. Oke. Yang pertama adalah setiap manusia itu terlahir pada sebuah wilayah, maka orang Bali menyebutnya Trihitu Karana dan orang Sunda nyebutnya Papat Kalima Pancer. Artinya bahwa dia itu terlahir karena faktor tanah, faktor air, udara, dan matahari. Tanah berwarna hitam, air berwarna putih, udara berwarna kuning, matahari berwarna merah. Kemudian bersenyawa, kemudian menjadi pancar, jadi energi. Nah, ketika jadi energi, ini yang disebut dengan local wisdom itu, bahwa dia akan memiliki kekuatan. Maka kekuatan itu akan tumbuh manakala manusia yang akan kokoh dari sisi kesehatan dan ketahanan penyakitnya adalah manusia yang mengkonsumsi makanan yang di sekitar dirinya. Jadi kita jangan aneh kalau bertemu dengan misalnya orang Papua, dia tinggal di hutan, konsumsinya barang di hutan, dia sangat sehat, segar, umurnya panjang. Kita juga jangan aneh juga bertemu dengan orang Dayak yang tinggal di sekitar hutan itu, umurnya panjang dan punya kekuatan magis. Kita juga kalau di Jawa Barat bertemu dengan orang Baduy. Kenapa? Di local wisdom dengan makanan yang dikonsumsi itu akan melahirkan energi besar. Kenapa? Makanan yang dikonsumsinya itu sesuai dengan latar belakang kelahirannya. Maka di situ ada magic system, ada sistem radar yang melindungi dia sebenarnya. Selama apa? Selama dia tidak mencederai lingkungannya, dia akan kokoh. Dan memang dia hanya unggul di situ, nggak bisa dia gerek ke tempat lain. Kenapa? Energi besarnya di situ. Maka kita bisa melihatlah kearifan itu bagi mereka yang sudah memit. Nah, mohon maaf ya, dari seluruh sinergi itu, saya melihat ada suku bangsa yang menyadari itu sebagai sebuah energi besar, yaitu orang Batak. Kenapa? Nilai genetikanya itu diletakkan dalam dirinya, sehingga dia itu sampai kiamat pun tetap ada. Dan bangsa-bangsa besar itu hari ini memperjuangkan apa sih? Dia memperjuangkan dan mengklaim bahwa dialah bangsa yang paling hebat di dunia. Tiongkok itu pasti beranggapan bahwa orang Tiongkok lah bangsa paling besar dan punya sejarah besar. Perang antara Yahudi Israel dengan Iran itu kan pertarungan dua kebudayaan lama, yaitu Persia dengan Yahudi. Seluruh rangkaian itu orang lain tuh diperjuangkan menjadi nilai yang kokoh dan diterjemahkan menjadi literatur, menjadi historical sejarah yang memadai, menjadi strategi, menjadi politik, menjadi pembelajaran dari agen intelijennya untuk bekerja secara internasional, kan begitu. Nah, dia kokoh di situ.
Nah, kenapa saya ngomong itu, dan itu sangat tergantung juga dengan lingkungannya, kearifannya. Jadi, kalau lingkungannya kuat, alamnya terjaga, gunungnya Auyan, Lengko, Balongan, Lebak, Nasawahan, maka seluruh spiritualitas magis yang menjadi kekuatan dirinya dan kesejahteraannya itu akan kokoh. Tetapi manakala ini tercederai, dihancurkan, maka bahasa Sunda cama, dia akan rontok. Nah, apa sih yang saya khawatirkan tentang Indonesia? Yang saya khawatirkan tentang Indonesia adalah satu, itu ikatan historikal sejarah bangsanya hilang. Disebut bangsanya apa? Orang Batak sih sudah punya cerita Batak. Orang Sunda kehilangan historikal cerita Sundanya, babannya. Padahal secara garis leluhur dia sudah memiliki peradaban tua. Dan itu bukan mistik. Di Museum Inggris itu, di Oxford, itu kan sudah ada yang disebut dengan manuskrip Pujangga Manik. Sebelum orang mengenal tulisan, ini orang sudah mengenal tulisan dan ada manuskrip sastranya, disebutnya Pujangga Manik. Dalam teori politik, orang Sunda yang kemarin kemudian menjadi kekayaan UNESCO, itu sudah punya dengan Sangyang Siksa Kandang tentang trias politika. Problemnya adalah orang lain itu dibuat dalam pengetahuan, ada perguruan, ada guru, kemudian ada lisensi, dan menjadi pengetahuan yang sistemik dan diajarkan menjadi peradaban dunia. Kita tidak, karena saking ikhlasnya kita itu dianggap sebagai kekayaan publik yang luas dan tidak dibuat dalam perguruan tinggi dan sistem pendidikan. Seiring dengan kemerdekaan, seiring dengan pre-Pelita zaman Pak Harto, seiring dengan pergeseran reformasi, kita makin problem pendidikan. Kenapa? Rata-rata yang merumuskan kurikulum pendidikan adalah mereka yang sekolah di luar negeri, pulang ke sini bawa kurikulum, bawa sistem, bawa buku, bawa penulis, sehingga menjadi proyek yang tidak pernah berhenti. Sehingga pendidikan Indonesia menjadi aneh. Ganti menteri, ganti sistem, ganti pendidikan. Problem. Nah, ini harus ada kesadaran itu. Maka itu lokal. Nah, sehingga local wisdom adanya di mana? Local wisdom hanya ada dalam cerita rakyat. Local wisdom hanya ada dalam kumpulan-kumpulan kepemimpinan non formal yang masih dilindungi undang-undang. Sehingga pengambilan keputusan dalam hukum perdata, KUH pidana, selain kita mempertimbangkan Eropa kontinental, Anglo-Saxon, kita lupa mempertimbangkan hukum adat sebagai sendinya. Dan kita lupa sebagai bangsa Nusantara yang besar. Dan kalau selalu pendekatannya teknokratik, maka kita masuk ke eksploitasi. Maka pertanyaannya adalah, ketika Kalimantan nanti sudah habis batu baranya, ketika Babel sudah habis nikelnya, ketika nanti alam Sumatera sudah habis hutannya, ketika Jawa Barat sudah habis gunung-gunung batunya, apa yang akan kita raih? Kenapa? Apa yang membuat Indonesia survive hari ini? Kenapa walaupun problemnya misalnya di lingkungannya, pemimpinnya jelek, di lingkungannya jelek banget, tapi rakyatnya makan? Karena survivalnya itu adalah masih adanya ketersediaan alam secara terbuka. Akses terhadap ikan masih ada, akses terhadap air masih terbuka, akses terhadap tanaman masih terbuka, akses terhadap udara masih terbuka. Anda bayangkan kalau gaya kepemimpinan seperti di Indonesia hari ini, misalnya di daerah dimanapun, gaya kepemimpinannya tidak mementingkan rakyat, dan Indonesia kebetulan adalah Afrika, dan kebetulan Indonesia adalah jazirah haram, saya pastikan rakyat Indonesia kelaparan. Nah, karena itulah hari ini saya menentang untuk perusahaan lingkungan. Apa? Karena itu adalah sendi yang disebut dengan kekayaan Nusantara dan sistem pertahanan semesta. Nah, terakhir, apa yang dibangun dalam diri kita? Hilangnya kepercayaan diri. Dari mana? Satu, dari akademik, kita dianggap lebih bodoh dari orang Barat. Dari sisi spiritualitas, kita lebih bodoh dari tokoh-tokoh agama dari negara lain. Padahal saya katakan, dari sisi akademik orang Indonesia lebih pintar. Dan dari sisi spiritualitas kita jauh lebih tinggi memahami spiritualitas kita di atas orang lain. Kenapa? Bukti peradaban sudah memenuhi, kita sudah tertata dalam sejarah kehidupan kita. Ingat, konflik politik di Indonesia semuanya selesai. Kenapa? Orang Indonesia cerdas. Bayangin, konflik di Timur Tengah hari ini tidak selesai-selesai.
Artinya apa? Orang Indonesia jauh lebih bermartabat, jauh lebih toleran, jauh lebih terbuka, dan jauh lebih menggunakan rasa dalam segala hal, dan tidak punya egosentris yang tinggi. Sehingga hanya di Indonesia orang Batak bisa dipimpin orang Sunda bisa jadi Kapolres di Batak, orang Batak bisa jadi Kapolres di sini, orang Kristen bisa memimpin. Pemimpin hari ini Kapolri kita agamanya beda dengan mayoritas, kan tidak menjadi kegaduhan dan keributan, tidak diterima. Kalau kita sudah beradab dan bermartabat, kenapa kita harus belajarnya pada orang lain yang ternyata tidak unggul negaranya? Kenapa kita tidak belajar pada leluhur kita? Teknologi yang kita kembangkan adalah teknologi bukan konsumtif, tapi teknologi kemanusiaan. Kemudian perangkat birokrasi, saya menghindari belanja yang tidak penting yang bersifat teknologi, hanya aksesoris, hanya gaya-gayaan. Karena bagi saya pembangunan bukan aksesoris, pembangunan adalah substantif. Makanan boleh disajikan secara indah, tetapi rasa dan kualitas jauh lebih tinggi dibanding dengan sajian makanannya yang indah. Istri boleh cantik, tapi kesetiaan jauh di atas segalanya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, jadi orang Barat itu pandai karena membaca, orang Timur pintar atau pandai merasa. Luar biasa. Kang Deddy, mohon izin Bapak Kasespim dan hadirin sekalian, tidak cukup waktu kita untuk 1-2 jam ini menggali ilmu kepemimpinan dan falsafah yang dimiliki atau dipunyai oleh Kang Deddy. Namun kita harus juga sampai di akhir acara. Dan Kang Deddy, sebelum kita tutup, mohon izin closing statement dari Kang Deddy. Mangga. Closingnya sudah tadi. Itu closing yang paling closing itu. Closingnya adalah kesetiaan di atas kecantikan. Luar biasa, kesetiaan di atas kecantikan. Tambah satu lagi. Siap. Penghasilan di atas ketampanan. Baik, luar biasa. Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, kepemimpinan tingkat tinggi itu rupanya kepemimpinan yang mampu mengharmoniskan 3 kekuatan utama. Yang pertama dari nilai-nilai alam itu sendiri, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dari perasaan. Kang Deddy Mulyadi. Ya, setelah kita simak videonya, memang Kang Deddy ini bisa disebut sebagai gubernur yang menjadi sorotan juga di Indonesia pada saat ini gitu. Apakah memang Kang Deddy ini layak nanti dicalonkan sebagai wapres atau cawapres gitu ya kan, ke depan kita tidak tahu kawan-kawan. Mungkin untuk kedepannya berita-berita yang akan saya buatkan dan informasi-informasi seputar dengan isu-isu yang ada atau kasus-kasus yang ada, saya buatkan di dalam channel saya. Jangan lupa untuk mendukung dan juga subscribe akun ini. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.